Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan mengenai praktikum percobaan 1 yang berjudul reaktivitas ion-ion logam transisi. Sebelum masuk ke percobaan, perlu diketahui bahwa unsur transisi deret pertama adalah unsur-unsur logam transisi yang terletak pada periode paling atas dalam kelompok logam transisi pada tabel periodik unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc. Unsur-unsur ini memiliki elektron valensi pada orbital d, sehingga memiliki beberapa sifat seperti katalis, warna larutan, dan kemagnetannya berbeda-beda, sehingga memiliki reaktivitas yang berbeda terhadap anion tertentu. Reaktivitas suatu senyawa itu juga dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Tujuan dari percobaan ini yaitu mempelajari reaktivitas ion-ion logam transisi. Alat yang dipakai dalam percobaan ini yaitu gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan botol semprot. Sedangkan untuk bahan yang dipakai pada praktikum kali ini yaitu larutan ZnCl2 1m, larutan NiCl2 1m, larutan NaOH2m, larutan NaOH pekat 50%, larutan KSCN1m, larutan NH31m, dan terakhir yaitu larutan Na2CO3 1m. Prosedur percobaan untuk melihat reaktivitas ion Zn2+, yaitu kita persiapkan 5 tabung reaksi. Kemudian masing-masing tabung reaksi tersebut kita tambahkan 1 ml ZnCl2. Lalu tabung reaksi yang pertama kita tambahkan 5 tetes NaOH2m. Kemudian tabung reaksi yang kedua kita tambahkan 5 tetes NaOH pekat 50%. Lalu tabung yang ketiga kita tambahkan 5 tetes KSCN1m. Kemudian tabung yang keempat kita tambahkan 5 tetes NH31m. Dan yang terakhir yaitu tabung reaksi yang kelima kita tambahkan 5 tetes Na2CO3 1m. Kemudian dari masing-masing tabung tersebut kita amati warna larutan dan terbentuknya endapan. Lalu dari masing-masing tabung reaksi tersebut kita catat perubahannya. Untuk prosedur percobaan reaktivitas ion Ni2+, itu sama seperti prosedur percobaan reaktivitas ion Zn2+. Namun di sini ada yang diganti, yaitu mengganti sampelnya yang tadinya ZnCl2 itu kita ganti dengan NiCl2. Nah, prosedurnya sama seperti sebelumnya. Setelah itu terakhir kita amati dan catat perubahannya juga. Dari percobaan kali ini kita mendapatkan hasil bahwa logam transisi Ni2+ jika ditambahkan NaOH2m maka akan terbentuk endapan dan larutannya hijau. Kemudian jika ditambahkan NaOH pekat 50% itu juga didapatkan larutannya hijau muda dan juga terbentuk endapan. Kemudian ditambahkan KSCN1m juga larutannya yang didapatkan yaitu berwarna hijau muda namun tidak terbentuk endapan. Kemudian jika ditambahkan NH31m larutannya juga berwarna hijau muda namun tidak terbentuk endapan. Kemudian yang terakhir jika ditambahkan natrium karbonat 1m larutan berwarna hijau dan terbentuk endapan. Sedangkan untuk Zn2+, perubahan yang terjadi saat ditambah NaOH2m itu larutannya putih, kemudian terbentuk endapan. Lalu jika ditambahkan NaOH pekat 50%, larutannya berwarna putih dan juga terbentuk endapan. Kemudian jika ditambahkan KSCN1m, larutannya juga berwarna putih namun tidak terbentuk endapan. Dan jika ditambahkan NH31m,
larutannya berwarna putih, terbentuk endapan. Lalu yang terakhir, jika ditambahkan Na2CO31M, larutannya berwarna putih dan terbentuk endapan. Dari percobaan tersebut, bahwa kita mengetahui bahwa sampel yang digunakan yaitu ZnCl2 dan NiCl2. Pada sampel yang digunakan pada percobaan kali ini itu diuji dengan larutan preaksi dari masing-masing sampel. Larutan preaksinya yaitu NaOH2M, NaOH 50%, KSCN1M, NH31M, dan Na2CO31M. Larutan ZnCl2 dengan NaOH 2M dan NaOH 50% itu membentuk endapan. Endapan tersebut merupakan endapan ZnOH 2 kali. Kemudian larutan ZnCl2 dengan larutan KSCN1M itu larut dan membentuk larutan ZnSCN 2 kali. Kemudian larutan ZnCl2 direaksikan dengan NH3 itu akan menghasilkan endapan putih zinc hidroksida. Dan yang terakhir yaitu mereaksikan larutan ZnCl2 dengan larutan Na2CO31M membentuk endapan putih yang merupakan endapan ZnCO3. Lalu larutan NiCl2 yaitu larutan yang berwarna hijau tua jernih. Larutan NiCl2 ini direaksikan dengan NaOH2M dan NaOH 50% membentuk endapan yang merupakan endapan NiOH 2 kali. Kemudian larutan NiCl2 ini direaksikan dengan larutan KSCN1M akan larut dan membentuk larutan NiSCN 2 kali. Lalu larutan NiCl2 direaksikan dengan larutan NH31M juga akan larut membentuk larutan NiNH3 6 kali Cl2. Dan terakhir yaitu reaksi larutan Cl2 direaksikan dengan Na2CO31M membentuk endapan yang merupakan endapan NiCO3. Nah, reaksinya dapat dilihat pada slide ini ya. Dari hasil percobaan kali ini, dapat disimpulkan bahwa ion-ion logam transisi dalam praktikum ini diwakili oleh logam Zn dan Ni. Dan logam Zn dan Ni ini cukup reaktif untuk bereaksi dengan berbagai reaksi yang dapat membentuk endapan maupun larutan senyawa yang baru. Saran untuk praktikum percobaan 1 ini yaitu pengamatan harus dilakukan secara teliti karena perubahan warna larutan dan endapan itu sangat cepat terjadi. Baik, itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.